Basri Budi Utomo, Ketua LSM Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia, sepertinya terus menunjukkan tajinya sebagai cambuk masyarakat untuk selalu menyuarakan gerakan anti korupsi. Pria yang sempat mengikuti kontestasi pemilihan wali kota pada tahun 2014 ini berkomitmen bersama para anggotanya dalam menjalankan GNPK RI. Pak Basri, boleh diceritakan motivasi awal kenapa mau menjadi bagian dari GNPK RI? Ya. Jadi kalau motivasi awal itu, saya motivasinya itu kan secara substansi ini amar ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi itu substansinya. Kan. Jadi sebelum ada GNPK RI, sebelum ada Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia yang saya pimpin ini, ya saya dulu beraktivitas sebagai masyarakat. Artinya berperan serta sebagai masyarakat dalam menyikapi setiap persoalan publik. Artinya persoalan publik ini ketika kita melihat ada kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, yang sekiranya tidak sesuai dengan harapan atau kepentingan masyarakat, ya saya sikapi gitu kan. Karena itu hak tentang tanggung jawab masyarakat juga. Jadi seperti itu. Kemudian berjalannya waktu, saya mendirikan GNPK RI. Jadi GNPK Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi ini pendirinya saya. Iya, di Jakarta. Kebetulan saya pengurus dengan teman-teman gitu kan. Seperti itu sampai sekarang. Waktu awal-awal mendirikan GNPK RI bersama teman-teman waktu itu, tantangan awalnya apa, Pak? Kalau tantangan jelas ya kan, tidak mendirikan saja tantangannya banyak, ada yang suka, ada yang nggak suka ya kan. Yang jelas ketika orang berbuat baik ya kan, kita jangan pernah beranggapan bahwa semua orang senang dan semua orang tahu apa yang kita lakukan. Jadi pasti ada yang tahu paling sedikit. Ada yang suka, ada yang tidak suka, itu wajar. Apalagi saya manusia biasa. Ya. Nabi aja ya kan, membawa kebenaran saja banyak yang tidak suka ya gitu. Jadi seperti itu, tantangan banyak. Cuma saja selama ini saya hadapi tantangan itu ya dengan legowo lah ya. Kita terima, kemudian kita hadapi dengan baik, tidak emosional, normatif saja. Ya. Normatif aja tapi tetap berjalan. Tetap berjalan. Ya kan? Kemudian waktu awal-awal berdiri kan pasti terus melakukan kerjasama dengan para pemangku kepentingan, dalam hal ini pasti pemerintah yang menjadi objek pengawasan gitu Pak ya. Nah waktu itu bagaimana cara mengkoordinasikannya begitu, menghubungkan dengan pemerintah? Jadi begini, di Republik ini kan seluruh penyelenggara negara sudah diberikan kepada pemerintah. Ya. Dalam hal ini kan di dalam kelembagaan itu ada terbagi 3 nih, ya kan. 3 itu pertama eksekutif ya, eksekutif yang menjalani pemerintahan, kemudian untuk pengawasan budgeting itu DPR ya, Dewan Pendamping. Kemudian legislatif nih, yang ketiga itu kan yudikatif, penegakan hukum. Jadi 3 ini kita berkolaborasi, artinya tidak secara langsung, ada yang secara langsung, ada yang tidak, ya kan. Kita lihat kondisinya. Ada pemerintahan tingkat pusat maupun daerah yang bisa diajak komunikasi ya kan dengan baik. Ada yang tidak mau diajak ya kan, malu-malu kucing atau kucing-kucing malu nggak tahu ya kan. Begitu pula baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif, semua sama. Jadi ada lembaga-lembaga yang kita adakan MOU ya kan, artinya MOU kerjasama ya kan. Dari tugas lembaga itu kita akan bantu, karena seperti saya contoh, seperti lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah kayak KPK hanya ada di Jakarta. Ya kan dulu ya kan, tidak ada sampai ke daerah-daerah karena terkait anggaran, SDM dan sebagainya. Komisi yang lain, komisi kejaksaan, komisi kepolisian, ombudsman, banyak semua komisi-komisi yang dibentuk oleh negara ini kan sifatnya ad hoc, sementara karena memang kondisinya lembaga-lembaga yang definitif ini tidak bisa bekerja maksimal yang sesuai harapan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga muncullah komisi-komisi ini, ya kan? Kayak KPK, kenapa ada KPK?
Ya, karena fungsi kepolisian dalam pemberantasan korupsi, fungsi kejaksaan pemberantasan korupsi itu tidak maksimal, tidak berjalan, sehingga dibentuklah ini. Kalau polisi, jaksa sudah bisa menegakkan hukum, sudah penegakan hukumnya sudah benar, tidak perlu lagi ada KPK. Ini harusnya menjadi cambuk bagi kepolisian maupun kejaksaan. Kenapa ada KPK? Kan kayak gitu. Ya, itu. Oke. Kalau berbicara soal tadi ya Pak, pergerakan Bapak di GNPK RI, kemudian kerjasamanya dengan pemerintah terutama. Nah, kalau dengan masyarakat, bagaimana cara untuk memahamkan masyarakat terkait adanya ini loh, ada GNPK RI dan masyarakat bisa apa dengan GNPK RI? Jadi begini, Mbak. Jadi kalau bicara tentang masyarakat, saya ini bagian dari masyarakat. Pergerakan yang dilakukan GNPK RI ini adalah pergerakan untuk mewakili apa yang dirasakan oleh masyarakat. Ya. Karena apa? Karena masyarakat selama ini sudah terwakili oleh lembaga-lembaga yang ada, ya kan? Yang seperti MPR, DPR, sampai tingkat daerah DPRD. Tapi belum maksimal fungsi itu. Sehingga apa yang dilakukan oleh eksekutif sebagai penyelenggara negara ini untuk kepentingan rakyat menuju kepada kesejahteraan kemakmuran, ini tidak pernah tercapai, ya kan? Karena fungsi-fungsi ini tidak berjalan, ya kan? Itu seperti itu. Sedangkan masyarakat ini mengambil inisiatif dari peraturan perundangan itu sendiri memberikan hak. Jadi saya seperti saya ini nih di GNPK RI. Ini karena saya melaksanakan hak dan tanggung jawab sebagai masyarakat yang dijamin oleh undang-undang. Jangan keliru, ya kan? Karena di dalam undang-undang itu saya beraktivitas mencegah korupsi maupun turut memberantas korupsi itu dalam rangka melaksanakan hak dan tanggung jawab yang diatur dalam undang-undang. Itu jangan keliru. Jadi apa yang saya lakukan ya dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang Dasar 45. Gitu kan? Betul. Kan terus bagaimana Pak masyarakat bisa tahu dan paham fungsinya GNPK RI sehingga masyarakat itu tahu bagaimana apa yang harus dilakukan ketika melihat ataupun menemui suatu kejanggalan di pemerintahan dan menghubungi GNPK RI. Ini bagaimana cara GNPK RI menghubungi masyarakat ataupun menjalin hubungan? Ya kita melakukan sosialisasi, Mbak. Kita sosialisasi kita karena secara bertahap, pelan-pelan, karena kita tidak ada biaya. Yang membiayai pergerakan ini aku ngurus. Saya dengan teman-teman tidak pernah kita itu merengek minta bantuan pemerintah, itu nggak ada. Kita itu relawan semua, ya kan. Kita bersedekah di dalam berlomba-lomba, ya kan. Fastabiqul khairat, ya kan. Berlomba-lomba dalam kebaikan, itu seperti itu. Jadi kemudian masyarakat akhirnya tahu. Kalau masyarakat lebih tahu dengan sendirinya kiprah kita, ini lebih luar biasa lah, ya kan. Untuk dukungannya lebih luar biasa. Maka anggota GNPK RI ini ya terdiri dari masyarakat biasa maupun masyarakat yang punya kedudukan dalam pemerintahan. Karena kita bebas, ya kan. Mau mereka itu PNS mau masuk silakan, ya kan. Yang pensiunan mau silakan. Semua. Yang penting sebagai warga negara. Baik. Siap. Baik Pak Abdul Hakim, boleh diceritakan dulu awal mau berjuang bersama-sama dengan Pak Basri itu seperti apa? Ya kita spontanitas. Kita punya tatanan dulu Pak Basri itu ada di GNPK. Sebelum GNPK RI itu ada GNPK. Situasinya tidak sesuai dengan arahan yang kita maksud, mendirikan sendiri GNPK RI. Nah, kita langsung gabung bareng di situ. Ya sampai sekarang ini. Terus alhamdulillah diminati oleh banyak provinsi sehingga kita sudah punya 28 provinsi kita isi ya. Banyak sekali dan PD banyak sekali. Jadi GNPK-nya malah nggak ada pergerakan. Karena dia pergerakannya monoton. Setelah kita bergeraknya sangat bagus lah, sehingga banyak diminati oleh daerah sama provinsi. Ini kan Pak Abdul Hakim sebagai bendahara umum ya Pak. Berarti sudah
sering bekerja sama dengan Pak Basri. Ini seperti apa sosok Pak Basri di mata Pak Hakim? Jadi saya bergaul dengan Pak Basri sebelum jadi di GNPKRI, Mbak. Sudah awal kami sudah kenal dan tahu, sehingga waktu kita masuk itu ya sudah langsung menyatu, tidak usah tidak menyesuaikan lagi karena kita sudah kenal sebelum itu. Waktu beliau menjadi anggota dewan. Ini sosoknya seperti apa dulu? Dari dulu awal ketemu sampai sekarang bersama-sama di GNPKRI. Jadi saya melihat Pak Basri itu tidak senang ada satu kemunafikan, satu perjalanan yang tidak benar. Jadi berusaha untuk menjalankan waktu menjadi anggota dewan, menjalankan tugas dengan baik, sehingga tidak sesuai dengan eksekutif. Kebetulan mediasinya saya waktu itu, sehingga eksekutif pun bisa mengerti. Pak Basri waktu jadi anggota dewan kan wakil rakyat, tugasnya ngomong dibayar oleh rakyat gitu. Bahkan kalau ada sesuatu yang nggak pas ya ditegur di sidang paripurna gitu loh. Jadi saya sependapat sama beliau cukup bagus lah. Melihat keberanian Pak Basri untuk menyuarakan adanya ketidakbenaran dalam hal ini adalah korupsi, itu Bapak sering merasa was-was atau terus mendukung? Karena dengan keberanian Pak Basri ini sempat akhirnya Pak Basri harus ditahan, walaupun itu menurut Pak Basri bukan hal yang menakutkan buat Pak Basri. Nah, kalau menurut Pak Hakim sendiri seperti apa? Yang dimaksud gimana nih, Pak? Yang dimaksud dengan keberaniannya Pak Basri sampai ambil risiko sampai ditahan. Inilah pejuang, Pak. Saya kan tadi bilang, pejuang itu kan siap apapun. Resikonya mati, saya bilang. Dan yang dilawan sama Pak Basri kemarin bukan orang sipil, Pak, tentara itu. Berarti Bapak tidak merasa was-was seperti itu ya? Sama sekali tidak. Kami mendukung penuh. Dan kami sangat siap untuk apapun yang terjadi. Waktu Pak Basri ditahan, Bapak sebagai bendahara umum supportnya seperti apa, Pak? Waktu itu? Ya, apa yang bisa kita kerjakan waktu itu kan situasional ya, situasional. Jadi tidak ada tatanan, situasional. Oh, harus kita mendadak ada apa ya kita ikutin aja. Sambil otomatis kita berdoa untuk yang hak, kembali yang hak. Baik. Berarti memang terus mendukung penuh Pak Basri dan GNPKRI ini terutama ya. Kalau mungkin ada pesan mungkin untuk Pak Basri ingin bilang apa untuk terus bisa menyuarakan gerakan anti korupsi ini? Ya, pesan saya jangan ragu-ragu untuk mengurusi seperti ini. Tidak ada yang perlu ditakuti. Karena kita yakin Allah Ta'ala akan membantu kita kalau kita membela kebenaran. Walaupun kadang-kadang pahit yang kita terima. Kena pressure, kena ini, tapi tetap kita. Sebagai anggota GNPKRI sempat merasakan resikonya tidak, Pak? Seperti misalkan ancaman yang sampai masuk ke ranah personal, mungkin pernah tidak, Pak, selama ini? Ya, pernah saja, cuman kami tidak pernah khawatir. Nggak pernah khawatir. Karena kita yakin yang benar itu akan dibantu sama Allah. Itu pedoman kami seperti itu. Pesan Bapak untuk masyarakat untuk terus bersama-sama dengan GNPKRI, monggo. Ya, mudah-mudahan masyarakat mengerti. Soalnya gini, masyarakat itu menganggap kita ini seperti ormas yang lain, cari duit, Mbak. Ini yang kadang-kadang saya menjelaskan ini sulit. Maaf, banyak LSM yang ini kan ranahnya kalau sudah dikasih duit selesai. Kita tidak minta duit. Ucapan terima kasih karena mereka kita bantu, silahkan. Tapi kita tidak pernah menghargai sesuatu. Karena kita memang berjuang. Walaupun sebagian besar masyarakat mulai mengerti, tapi ada yang tidak mau mengerti. Dia nganggapnya kita seperti mereka gitu loh. Ya biarkan aja mereka berjalan. Sehingga yang jelas mungkin Mbak merasakan kalau sudah GNPKRI yang turun kan beda dengan yang lain. Karena kita tidak bisa diatur dengan tatanan keuangan atau dibantu, ini kita tidak mau itu. Bantu kalau sudah selesai. Ucapan terima kasih. Jadi dalam urusan-urusan yang sifatnya umum itu seperti tanah seperti ini, kita tidak pernah minta duit. Selesai baru ucapan terima kasih. Untuk kepentingan organisasi, untuk kepentingan Jibasri, untuk kepentingan saya enggak, untuk kepentingan organisasi. Jadi makanya tadi saya bilang organisasi kadang-kadang tombok duit. Ya duitnya dari orang-orang yang ucapan terima kasih tadi. Atau ada orang yang senang dengan cara kita megang duit donatur lah, kadang ngasih bantuan pada kita. Tapi kita selama ini belum pernah minta GNPKRI pusat ya,
belum pernah minta dana, walaupun bisa. Oke. Tapi kita belum pernah. Berarti kan memang amat sangat mandiri dalam finansial juga dan dalam pergerakan semuanya. Subhanallah Mbak, jawabannya sulit Mbak, tapi jawabannya subhanallah. Ya, oke. Jadi ada saja keuangan yang kita terima. Dari mana? Wallahu a'lam, ada saja. Oke. Angel diterapkan. Mungkin terakhir pesan untuk pemerintah Pak. Ada pesan untuk pemerintah? Ya pesan saya cuma menjalankan tugas dengan baik aja. Okay. Kalau salah pasti manusiawi, artinya jangan salah dipertahankan. Salah diakui, salah selesai gitu loh. Kita nggak akan ngejar situasi. Yeah. Artinya kita tahulah, saya juga banyak salah, semua banyak salah. Tapi kalau saling kita mengakui bahwa ada, oh ini nggak benar, mohon maaf diperbaikilah peraturannya, tatanannya, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Oke. Baik, terima kasih Pak Hakim. Pak Zaki, boleh dijelaskan ini sepak terjangnya Pak Zaki bersama Pak Basri dari awal ketemu mungkin sampai di GNPKRI seperti apa? Ya, jadi begini, kalau kita bicara pertemanan awal, itu memang saya banyak menerima manfaat dari apa pertemanan dengan Pak Basri dan mendapatkan banyak ilmu. Karena Pak Basri itu satu orang yang istilahnya ingin membawa pertemanan ini maju ke depan. Dalam artian satu, beliau ini menjadi satu termasuk tolok ukur ya di Pekalongan ini, yang kota kecil dalam artian tapi punya wawasan yang luas sekali. Pak Basri itu tipenya sebetulnya gimana ya, memiliki sifat-sifat istilahnya di dalam kemasyarakatan ini sangat banyak membantu, baik di bidang sosialnya ya, terus kemudian termasuk politiknya, termasuk ya seni budaya dan sebagainya. Jadi bukan orang yang hanya monoton. Makanya kemudian didirikannya dengan GNPKRI ini dengan cepat itu membesar. GNPKRI itu baik dari kota kecil yang seperti ini menjadi ke seluruh Indonesia. Iya, sebagai nasional. Melihat sepak terjang Pak Basri yang amat sangat berani untuk mengkomunikasikan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di pemerintah kepada masyarakat, terutama melalui sosial medianya nih Pak. Ini Bapak selaku teman dan juga selaku anggota ini pernah merasa was-was tidak dengan apa yang dilakukan Pak Basri? Kalau was-was tidak, ya was-was tidak. Karena kami ini sudah dididik dan dibina oleh Pak Basri ini sebagai memang ditekankan sebagai pejuang. Pejuang dan memperjuangkan ya untuk kepentingan masyarakat. Ya, di mana beliau mengacu di sini untuk membersihkan adanya koruptor-koruptor yang ada ya di negeri ini dari simpul-simpul kecil. Oke, baik Pak. Oke, pesan terakhir mungkin untuk Pak Basri dan juga untuk masyarakat seperti apa? Ya, pesan saya sih terus ya, perjuangan ini dilanjutkan. Dan kemudian seperti Pak Basri juga harus lebih berani. Iya, lebih berani dan lebih transparansi di dalam mengungkap segala kejanggalan-kejanggalan yang ada di pemerintahan, terutama yang sangat merugikan rakyat dan bangsa ini. Itu jangan sampai terjadi adanya manipulasi di dalam anggaran keuangan negara yang istilahnya banyak dikorupsi itu secara signifikan, sehingga pembangunan bangsa ini dan negara ini akan terhambat.
Ya, dan kemudian kita harapkan kepada masyarakat ini terus ya boleh dikatakan mendukung, menginformasikan, dan kemudian berani untuk mengungkapkan adanya temuan-temuan ya yang tidak baik lah, temuan-temuan yang tidak baik yang mengenai tentang korupsi di tubuh-tubuh ya instansi pemerintah. Oke, terima kasih Pak Zaki. Ya, sama-sama. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar atau berbuat baik dan menjauhi keburukan adalah motivasi dirinya untuk terus menjalankan GNPK RI. Selama masa penahanannya, pada 2021, ia tidak lantas berhenti begitu saja. Ia terus menjalankan fungsinya di dalam GNPK RI dibantu oleh para anggotanya. Oke Pak, kalau kita lihat pergerakan Bapak sebagai Ketua GNPK RI begitu ya, kan Bapak memang sangat terlihat berani sekali untuk menyuarakan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di pemerintahan, dan itu langsung melalui media sosial Bapak ya. Dan sampai waktu itu akhirnya terjadilah satu laporan yang bilang kalau Bapak ini mencemarkan nama baik di tahun 2021. Ketika itu Bapak ditahan selama 7 bulan kurang ya Pak ya? Ya, vonisnya 1 tahun. Vonisnya 1 tahun, dijalankan 7 bulan. Nah itu bagaimana ketika Bapak harus menghadapi permasalahan itu, tapi GNPK RI tetap harus berjalan? Ini bagaimana Pak ceritanya? Jadi memang untuk kasus yang ada di Tegal itu sebenarnya kasus yang sengaja saya buat objek simulasi karena terjadi di seluruh daerah. Sehingga saya harus mengambil contoh di satu daerah yang paling menurut saya paling fatal, itu di Kota Tegal. Karena pada saat itu Forkompinda itu kan terdiri dari kepala daerah, ya kan, kemudian kejaksaan, Dandim, ya kan, kemudian pengadilan, kepolisian. Itu Forkompinda itu. Saya melihat hubungan Forkompinda ini nggak sehat. Kemudian ada laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan-dugaan korupsi yang dilaporkan juga nggak sehat, sudah politisasi semua. Nah, saya melihat seperti itu, kemudian dari kepolisian, Dandim, semua sampai kejaksaan ini saya melihat moralitasnya juga dipertanyakan karena banyak hal yang dilaporkan ke tempat saya. Sehingga pada saat itu yang saya laporkan bukan hanya Dandim, jaksa juga saya laporkan ke jarinya, ya kan. Itu paling fatal itu, ya kan. Kemudian Kapolresnya juga saya laporkan. Termasuk wakil wali kotanya, ya kan, persoalan penggerbekan narkoba itu saya laporkan semua. Ini perilaku ya kan, penyelenggara negara. Mereka pikir tidak bisa masuk, ya kan, masyarakat untuk memberantas itu. Saya berani, artinya saya beranikan diri bukan karena terpaksa, bukan, karena menjadi tugas saya, tanggung jawab saya sebagai lembaga anti korupsi secara nasional. Sehingga mereka saya laporkan pada atasannya. Dandim saya laporkan pada Panglima, ya kan, kemudian Kapolres kepada Kapolri, kemudian jaksa kepada Kejagung, kepada Jamwas, ya, wakil wali kota saya laporkan ke Polda, ya kan, Polda Metro, ya, waktu itu. Jadi semua saya laporkan. Ya, saya mengikuti alur prosedur peraturan perundang-undangan, normatif semua. Hanya saja kemarin saya dicari kelemahan terkait dengan di media sosial. Tapi nggak ada masalah, karena menurut saya kewajiban saya untuk mempublikasikan ke masyarakat. Karena mereka lapor ke saya, sehingga apa yang sudah saya lakukan, progres ini saya sampaikan pada masyarakat. Mereka melihatnya sisi lain, bahwa saya mencemarkan, silakan, ya kan, silakan mereka mau silakan, mereka mau jual saya beli, tapi kalau saya nggak akan jual, kan gitu. Sampai pada saat itu mereka anggap saya mencemarkan nama baik. Itu beda sudut pandangnya. Bagi saya bukan. Koruptor itu tidak perlu nama baiknya dijaga, kan itu. Jadi harus saya kasih tahu pada publik. Sampai memediasi pada saat itu di kepolisian, ada dari Dandim, ada apa. Saya untuk minta maaf. Oh maaf, saya nggak akan pernah minta maaf terhadap koruptor. Koruptor itu nggak pernah, ya kan? Karena ya harus kembalikan dulu duitnya pada rakyat.
baru saya minta maaf. Kok ini enak sekali, koruptor, ya kan, minta supaya saya minta maaf. Wah enak banget ini ya. Hal itu yang harus saya jaga. Saya sebagai pimpinan pada saat itu harus menjaga eksistensi lembaga ini, konsistensi, integritas terutama. Jadi saya tidak akan pernah minta maaf. Okay. Sekalipun penjara yang itu sudah siap. Yes. Okay. Itu saya sudah siap sekali. Selama 7 bulan ada di rutan begitu Pak, bagaimana tetap bisa menjalankan GNPK RI? Support dari teman-teman seperti apa? Ya, jadi ketika saya masuk, kemudian saya delegasikan kepada Sekretaris Jenderal, saya kan punya sekjen, kemudian kepada pengurus-pengurus yang terdekat saya bagi tugas mereka di luar, jadi tidak ada hambatan, tidak ada masalah apa-apa, berjalan lancar, ya kan, termasuk proses hukum yang saya jalani di dalam penjara juga berjalan dengan lancar, ya kan, artinya kita berupaya bagaimana secara maksimal. Saya sebagai masyarakat yang mencoba untuk mencegah memberantas korupsi malah dipidana, ya kan? Dipidana bukan karena aturan, karena oknum-oknum yang ini tadi, ya kan, yang menyalahgunakan pasal-pasal ini dijadikan pasal karet, ya ini semua itu. Dan sampai hari ini masih seperti itu, ya kan, secara nasional. Dengan banyak sekali penyelenggara negara sipil maupun militer itu banyak. Ini kan berarti kan Bapak contoh nyata sampai betul-betul ditahan gitu Pak ya, dan pasti jarang sekali ada orang yang sampai berani seperti itu. Nah, apa yang ingin Bapak ungkapkan ke masyarakat kalau ini loh ternyata resikonya untuk membela tindak pidana, maksudnya membela anti korupsi, resikonya seperti ini, dan bagaimana Bapak untuk memberikan edukasi ke masyarakat kalau harus tetap berani walaupun resikonya seperti itu? Ya memang kita berusaha untuk mengedukasi bersama masyarakat, memberikan contoh, terutama di gerbong saya, ya kan, di GNPK RI ini dari tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten, kota di seluruh Indonesia, untuk tidak main-main, ya kan, untuk benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat, ya kan. Jadi kalau tidak kita lantas siapa, kan gitu, karena tidak semua masyarakat punya kepedulian. Nah, kita ini masyarakat yang sedikit yang punya kepedulian ini berusaha bertindak sebaik mungkin, memberikan contoh kepada masyarakat sebaik mungkin, juga sebagai peringatan pada penyelenggara negara bahwa mereka itu duduk di situ melaksanakan tugas negara itu untuk melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat, bukan untuk membuncitkan perutnya atau untuk kepentingan kelompoknya atau untuk kemakmuran, ya kan. Rakyat di sini ini sampai hari ini sudah merdeka 70 tahun lebih ini nggak perlu sejahtera, ya kan. Sedangkan kita luar biasa kekayaannya, ya kan. Tapi makanya harus kita perjuangkan. Ya. Pesan terakhir untuk masyarakat apa Pak tentang pentingnya memerangi korupsi? Ya, jadi penting sekali dalam hal ini seluruh masyarakat Indonesia tahu ya. Yang penting tahu, kemudian ada yang peduli silahkan, kita ada wadahnya di GNPK, silahkan untuk bergabung secara langsung atau tidak langsung. Yang jelas bergabungnya masyarakat di GNPK ini terjamin oleh undang-undang secara konstitusi, ya kan, untuk mencegah korupsi, untuk memberantas korupsi, itu terjamin semua, terakomodir di dalam undang-undang, cuma masyarakat tidak ada yang tahu, gitu loh. Kemudian penyelenggara negara juga tidak paham kalau rakyat punya hak dan tanggung jawab di situ. Mereka pikir kalau sudah duduk rakyat harus nurut, ya enggak. Kita mengawasi, karena fungsi pengawasan yang ada di lembaga kita belum maksimal. Sehingga ini rakyat turut mengawasi sebagai majikan, ya kan, sebagai pemilik kedaulatan rakyat ini harus turut mengawasi untuk meluruskan seluruh hal-hal yang bengkok agar kembali kepada relnya, dengan memberikan saran, pendapat, kan begitu. Kemudian melaporkan hal-hal yang memang sudah menyimpang dari aturan. Jadi kalau kita bisa bina, kita bina. Kalau nggak bisa, kita binasakan. Gitu. Gitu. Kalau kita bisa bina, kita bina. Kalau nggak bisa, kita binasakan. Itu seperti itu ya. Terima kasih Bapak Basri.